ada yang hobi makan jeroan tapi kadar asam uratnya nggak naik. Dan ada juga yang sudah pantang ini, pantang itu, tetapi kadar asam uratnya tetap tinggi. Apalagi sudah ditambah obat penurun asam urat, halopurinol misalnya. Tapi ternyata kadar asam uratnya sulit mencapai norma, dan kalaupun sudah norma cenderung naik lagi. Ya karena kadar asam urat di dalam darah kita itu tergantung dari dua sumber. Sumber pertama itu dari dalam tubuh, produksi di dalam tubuh. Terjadi pada pemecahan inti sel, DNA ya, itu di dalam metabolisme purin ya. Terus kemudian yang kedua dari luar, itu 30%, yang dalam 70%, yang luar 30%. Sudah benar kalaupun memang kadar asam urat tinggi itu sebaiknya mantang makanan yang tinggi purin. Misalnya daging merah, seafood, bayam, brokoli, kol, makanan dalam kemasan, minuman manis, biskuit, dan makanan-makanan processing yang lain ya. Tetapi ada baiknya seimbangkan gaya hidup untuk mengurangi produksi asam urat endogen yang dari dalam tubuh. Salah satu itu yang sering dilupakan orang itu adalah obesitas, kegemukan. Karena pada kegemukan itu, jaringan sel-sel lemak yang tertumpuk di dalam gudang-gudang tubuh, namanya sel adiposa itu, memudahkan terjadinya peradangan, inflamasi. Ketika terjadi peradangan itu memudahkan terdegradasinya sel-sel dalam tubuh. Ketika sel-sel terdegradasi, terbentuklah limbah yang namanya purin. Kemudian purin itu nanti akan dimetabolisme lagi menjadi asam urat. Nah kalau kandungan purin endogen tinggi, otomatis asam urat endogen akan tinggi. Walaupun sebagian akan dibuang lewat usus maupun lewat ginjal. Ditambah lagi kalau fungsi pembuangan ginjal juga tidak baik, karena penyakit metabolik yang nanti faktor-faktor risikonya terkait dengan kegemukan juga tadi, itu bisa menyebabkan pembuangannya jadi berkurang, jadi numpuk di dalam tubuh. Kemudian setelah kegemukan adalah kurangnya tidur. Dari sekian penelitian sudah ditemukan bahwa orang yang kurang tidur itu bisa menyebabkan mudahnya terjadi peradangan di dalam sel-sel tubuh. Kemudian kelelahan kronis, misalnya kerja terus-terusan, kemudian siklus hidup dan tidur yang tidak teratur, kerja terlalu keras, kemudian apalagi ditambah distres pikiran, itu bisa menyebabkan mudahnya terjadinya peradangan dan produksi purin endogen yang tinggi maupun limbah asam urat yang tinggi. Jadi bagi teman-teman, seimbangkan gaya hidup. Mulailah cukupkan bekerja, cukupkan berpikir, cukupkan makan, dan kemudian tetap makan makanan yang sehat, terutama makanan yang alamiah.